Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur karena kita diberi kesehatan, keselamatan, hidayah, inayah, dan badan sehat, selamat semuanya ya. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, pada hari ini adalah malam 17 Agustus 2021. Kita merdeka yang ke-76 tahun. Merdeka! Merdeka itu adalah freedom, bebas. Bebas itu kita lepas dari belenggu penjajahan yang membuat diri kita menjadi orang yang tidak bisa apa-apa, semuanya dibatasi ya. Maka kita sebagai seorang muslim yang mempunyai kebebasan ini harus mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu membuat negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun warobun ghafur ya. Jadi negara yang baik, kemudian negara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negara yang selalu diperhatikan oleh Allah. Karena orang-orangnya baik, bersikap baik, berakhlak baik, dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita jangan kafir, kita jangan kufur, kita jangan menjadi orang kafir. Dari kata-kata kafaro, tertutup hatinya. Nah, orang yang tertutup, maka saya hari ini akan saya sampaikan, yaitu tertutup hatinya. Tertutup hatinya, kafaro, atau orang mengatakan kafir, di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran banyak sekali yang dinyatakan dalam kafir itu ya. Kafir banyak yang menjadikan kita itu, kenapa kita itu kafir? Karena satu, itu tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, maka digunakan ya. Gunakanlah kita manusia yang punya akal. Dalam Al-Quran surat An-Nahl itu, Al-Quran surat 60 ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kita ini sebenarnya harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, berbuat adil, berbuat baik. Jangan sampai kita tidak adil dengan siapapun dan orang manapun dalam situasi apapun. Jadi harus adil, terutama sebagai hakim. Bagi hakim harus adil, yang benar ya benar, yang salah ya salah ya.
Jadi kita sebagai orang yang mempunyai akal pikiran harus memiliki pemikiran yang tinggi terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita janganlah menjadi orang yang tidak adil. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, itu Al-Quran surat yang ketiga ayat 21 dan 22 tentang penjelasan kafir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Jadi orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah jadi menutup pintu pemikiran bahwa apa yang ada di Al-Quran itu benar, ya, maka orang itu namanya kafir. Jadi tertutup hatinya terhadap ayat-ayat Allah, ya, yaitu Al-Quran. Jadi kitab Allah namanya Al-Quran itu benar-benar kitab, bukan sak beneri dewi. Dan semuanya sudah diteliti oleh banyak ahli. Orang yang tidak beragama pun mengakui bahwa kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Makanya kita sebagai orang Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, di sisi Allah itu adalah Islam. Maka kita harus semangat untuk berislam, ya, bersatu, song-song kehidupan ini, kebebasan, kemerdekaan ini untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan ketertiban, ketentraman. Jangan sampai membuat negara ini menjadi tidak baik. Kemudian Ali Imran ayat 22, mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Jadi orang kafir itu amal ibadahnya di dunia, kalau mereka itu ingkar, menutup hatinya terhadap Allah, Tuhan pencipta alam semesta, ya, mereka amal ibadahnya, apa yang dia perbuat di dunia ini tidak ada artinya apa-apa, lenyap, seperti orang yang mengumpulkan pasir, kemudian ada hujan, mengumpulkan pasir di atas batu licin, kemudian dia ada angin dan hujan, maka hilanglah pasir itu, ditelan oleh angin dan dihilangkan oleh angin dan hujan. Jadi batunya menjadi licin lagi. Ya, amal ibadah orang yang menutup hatinya terhadap Allah itu, kafir itu, dia tidak percaya kepada hari pembalasan, kepada Tuhan yang benar, yang pencipta alam semesta. Maka Tuhan alam pencipta alam semesta mana mungkin memberi imbalan atau pahala atau balasan kepada orang yang tidak dipercaya. Allah itu tidak dipercaya kok Allah memberikan, dia gak percaya kok. Kalau seseorang itu tidak dipercaya, maka sebenarnya yang tidak mempercayai orang itu, umpama ada orang, maka orang itu dia tidak akan percaya, Yonan. Jadi kebalikannya, Allah itu kalau didekati dengan jalan, Allah akan berlari. Kita itu kalau mendekati Allah dengan lari, maka Allah akan mendekati kita dengan secepat kilat. Tapi kalau Allah itu dihindari, tidak didekati, maka Allah akan menghindari sejauh-jauhnya. Ya, begitu. Itu rumusnya. Kalau kamu sering ditelepon oleh seseorang, maka orang yang ditelepon itu, kamu ditelepon orang itu pengen tahu orang itu. Allah juga begitu. Allah itu kalau sering didatangi, sholat 5 waktu, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud,
dan sholat-sholat yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan ingat. Kita itu sholat itu seperti kita itu mendekat Allah, mengingat Allah, zikrullah. Makanya sholat itu antara lain adalah pengingat kita terhadap Tuhan semesta alam. Maka kalau kita tidak ingat, maka tertutup hati kita dan tidak mengerjakan perintah Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah. Mana mungkin orang seperti itu akan dibalas oleh Allah, maka amalnya hilang lenyap ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting dengan hari kemerdekaan hari ini itu menjadikan kita jangan kafir. Kita harus mempunyai akal pikiran, menjadikan hidup kita lebih baik, menjadi negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan menciptakan ajaran Islam diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, berbuat baik, berbuat bajik, adil, jujur dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.